kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Saya Orinda sebagai supervisor. Saya Oka Elsen UMJ sebagai coach. Dan saya Mimi Evianti sebagai coach. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi juga Ibu Orinda. Alhamdulillah baik Ibu. Iya Ibu, benar sekali. Nanti saya jam 1 akan melaksanakan coaching dengan Ibu Mimi. Baik Bapak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Pak Oka kembangkan nanti. Maka dari itu di sini saya mengamati proses coaching yang akan Pak Oka laksanakan nanti bersama dengan Ibu Mimi. Baik Ibu, saya sudah siap dan berterima kasih kepada Ibu yang bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching nanti bersama Ibu Mimi. Ya, baiklah Pak, sebelum Pak Oka melakukan coaching dengan Ibu Mimi nanti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Oka ya Pak Oka ya. Pertama kali saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian coaching yang akan Bapak Oka lakukan nanti. Iya, baik Bu. Nah, jadi begini Pak Oka, ini adalah poin yang akan saya amati nanti pada saat Pak Oka melakukan proses coaching dengan Ibu Mimi. Yaitu, saya akan melihat apakah Pak Oka melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Oka ya. Banyak sekali ya Bu. Baik Bu, silakan lanjutkan Iya. lagi. Selanjutnya saya juga akan mengamati Pak Oka untuk melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Pak Oka mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Oka perlu mendengarkan dengan rasa. Di sini yang dimaksud dengan rasa yaitu Pak Oka bisa menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coach, dan Pak Oka kemudian bisa memberikan pertanyaan tersebut, dan Pak Oka juga bisa merangkum pertanyaan dari permasalahan coach tadi, dan Pak Oka bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, di sini apakah Pak Oka jelas? Baik Bu. Pada saat melakukan coaching nantinya saya akan berencana akan melakukan dengan alur tirta Ibu. Ya, dan saya juga menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dalam coaching. Pada saat contohnya, jadi saya rasa akan sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu berikan. Ya, baiklah Pak Oka. Selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Pak Oka. Ya Ibu. Ya, pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Oka kembangkan? Oke, baik Ibu. Pada saat melakukan coaching nantinya ada 3 kompetensi yang akan saya muat. Pertama itu tentang kehadiran penuh, Ya. Ibu. Kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Oka. Kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Pak Oka kembangkan tadi, yang mana yang lebih spesifik ingin Bapak Oka kembangkan? Nah, untuk yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu ialah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak Oka. Intinya
kompetensi coaching spesifik itu yang ingin Bapak terapkan, yaitu mengenai pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Oka kembangkan dari sesi coaching kita nanti? Baik Ibu, nanti saya akan menyimak dan saya akan lebih banyak mendengarkan Ibu, kemudian daripada mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, gitu Ibu. Iya, bagus sekali Pak Oka. Demikianlah hasil kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih Pak Oka sudah mau menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak observasi. Selanjutnya silakan Bapak Oka melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Mimi. Nanti kita akan bertemu lagi Pak Oka dan berbincang sejenak membahas hasil coaching yang akan Pak Oka lakukan nanti. Oke, baik Ibu, terima kasih karena sudah bersedia sharing sebelumnya ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan coaching. Baik, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Ibu Mimi. Ya, waalaikumsalam Pak Oka. Bagaimana kabar Ibu nih? Alhamdulillah baik Pak. Tapi saya ada sedikit masalah Pak di sekolah saya akhir-akhir ini. Makanya saya menghubungi Bapak untuk melakukan sharing dengan Bapak. Ibu, ini saya paham apa Ibu sekarang ya Ibu. Makanya saya bersedia hari ini dengan kurang lebih waktu 20 menit. Silakan. Baik Pak, sekali lagi saya mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak pada jam-jam seperti ini Pak ya. Ya nggak apa-apa Ibu, barangkali mungkin ada yang bisa dibantu Ibu. Iya Pak, begini. Saya ingin sedikit sharing dengan Bapak mengenai anak-anak di kelas pada hari ini. Pada saat jam pelajaran dengan saya, mereka sering tidak masuk Pak dan sering keluar masuk kelas. Bahkan ada yang mengatakan bukan pada jam pelajaran saya saja mereka sering bolos sekolah. Pada saat jam pelajaran lain pun mereka juga seperti itu Pak. Wah, ini ternyata merupakan sebuah masalah yang serius ya Ibu ya. Jadi apa tujuan dari percakapan kita nanti kiranya Ibu ini? Iya, saya mengharapkan, saya menginginkan anak-anak bisa belajar full Pak dari awal masuk sekolah, yaitu dari pagi sampai jam pulang sekolah dengan aman dan selamat tanpa ada acara bolos sekolah begitu Pak. Baik dalam jam pelajaran siapapun. Saya hanya ingin anak-anak itu datang ke sekolah tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Benar-benar sudah selesai, jadi tidak ada budaya bolos mengikuti tren-tren kakak-kakak kelasnya itu Pak. Oh, memang itu adalah sebuah permasalahan ya Bu ya. Ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai tuntas, dan ini menjadi pertanyaan saya juga untuk Ibu Mimi, kemana mereka ketika yang lainnya belajar dan mereka tidak ada di kelas? Iya Pak, dari awal pada saat saya masuk kelas 4, saya menemukan ada murid yang tidak ada pada jam pelajaran. Semua murid laki-laki tidak ikut belajar pada jam pelajaran saya. Dan ini bukan hanya terjadi pada jam mengajar saya saja, tapi pada jam guru mata pelajaran lainnya, mereka ini juga suka kabur dan tidak masuk. Dan ketika berusaha dicari, ternyata mereka bolos sekolah dan bermain di sekolah lain. Dan saya juga belum tahu pasti apa mereka tidak suka dengan teman-teman mereka sekolah, atau mereka bolos sekolah karena mengikuti budaya dari kakak-kakak kelasnya. Nah, pada saat jam pelajaran mereka berulang kali melakukan hal seperti itu Pak. Iya. Jadi permasalahannya berarti itu sudah berulang-ulang kali ya. Ketika jam pelajaran bahasa Inggris, anak-anak laki-laki tidak ikut dalam belajar, dan dari hal tersebut dari skala 1 sampai 10, sekarang posisinya ada di skala berapa? Ini keadaan sekarang. Ya Pak, kalau menurut saya kalau posisinya seperti sekarang ini, menurut saya ini di bawah 5 Pak, bahkan ke skala 4 ke bawah. Nah karena begini Pak,
Ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan dan bolos di tengah-tengah jam pelajaran, itu sudah budaya yang tidak baik dan tidak boleh diikuti. Beda lagi kan Pak dengan ketika anak itu tidak masuk kelas sama sekali dari awal sampai jam pulang sekolah. Itu masih bisa memberi toleransi dengan skala 6 karena anak itu memang alfa dari awal masuk. Ini kan yang saya alami, anak ini tidak masuk pada jam mengajar saya yang kondisinya tidak menghargai atau menghormati guru mata pelajarannya Pak. Dan saya tidak tahu apa alasannya, motifnya, dan bagaimana menyikapi begitu. Ya betul sekali Ibu, ini itu sudah termasuk kepada pelanggaran juga atas kesepakatan kelas yang telah dibuat dan budaya positif yang tidak ditaati di sekolah ibu karena sudah di bawah standar dan tidak bisa berada pada posisi skala 4. Nah, kemudian pada hari ini harapan Ibu ingin di posisi skala berapa kira-kira? Kalau saya untuk masalah anak penerus generasi bangsa ya Pak ya, anak adalah harapan saya untuk bisa rajin sekolah, itu yang sangat saya harapkan. Tentu saja kita menginginkan posisi yang sempurna ya Pak, yaitu posisi 10. Minimal untuk memotivasi anak sehingga apapun mata pelajarannya, siapapun gurunya, anak harus sekolah. Jika dia memang tidak ada halangan, misalnya anak sakit, itu pasti dia akan izin dengan guru mata pelajaran tersebut. Nah, jangan sampai kabur atau bolos seperti yang saya alami ini Pak. Iya. Sangat luar biasa sekali Ibu Mimi. Untuk skala 10, untuk sikap dan kehadiran itu hal utama bagi seorang murid, Ibu. Karena mau bagaimanapun seorang peserta didik harus mengikuti setiap pembelajaran hingga selesai. Nah, kemudian dari permasalahan tadi yang sudah sangat jelas, kira-kira apa rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Begini Pak, saya berencana untuk memperbaiki masalah tersebut. Pastinya saya harus berkoordinasi dulu dengan pimpinan ya. Nah, yaitu ibu kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran lainnya, dan berkoordinasi dengan guru kelas 4 karena saya akan memanggil siswa tersebut secara individual. Berkoordinasi melalui pesan WA pada orang tuanya untuk bisa dihadirkan di sekolah dan akan membahas apa yang terjadi pada anak-anak mereka dan akan mencari sama-sama solusinya, akar masalahnya, dan nantinya apakah anak itu mempunyai kesadaran diri untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan merestitusi masing-masing dari mereka, dengan merestitusi mereka yang bolos sekolah tadi diberi pengertian dan arahan supaya bisa mengubah sikap dan punya kesadaran sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi melibatkan semua pihak ya, guru, kepala sekolah, murid yang bersangkutan, dan pastinya orang tuanya ya. Iya, Pak, ya. Supaya sejauh mana mereka mengetahui keadaan anak-anaknya mengikuti pembelajaran atau tidak, kemana mereka pada saat pembelajaran. Nah, pada proses restitusi tadi yang akan Ibu jalankan, mungkin Ibu akan menemukan hambatan dalam proses restitusi, dan bagaimana cara Ibu menyikapi hambatan tersebut sekiranya? Ya Pak, untuk hambatan yang akan saya temui nanti, saya akan tetap bekerja sama, baik itu dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid, agar kita bisa menemukan jalan keluarnya Pak. Ya, jadi saya tegaskan kembali pada Ibu ya, yang paling utama dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu. Komitmen yang akan saya jalankan itu saya harus tetap bisa bersikap adil dan bijaksana, jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai ada yang disalahkan, harus bisa mencari solusi bersama-sama Pak, harus bersikap adil dan memberikan motivasi kepada siswa dan mengevaluasi diri, dan hal ini tidak akan terulang kembali. Iya, bisa sekali Bu. Memang kita seorang guru yang hebat memiliki dedikasi tinggi ya Ibu, agar murid menjadi lebih baik lagi dari kesalahan murid yang tidak terulang lagi dan bisa dianggap jempol untuk Ibu. Dan dari percakapan kita yang sudah panjang lebar ini, apa yang Ibu rasakan Pak? Ya Alhamdulillah Pak, saya bersyukur ketika kita ada masalah bisa sharing dengan sesama rekan guru ya.
kita akan ada sedikit kelegaan hati yang jernih, dan kita mendoakan dan mendapatkan ide-ide baru meskipun masalah akan direncanakan diselesaikan ini sudah berkurang dan tenang. Terima kasih Pak sudah memberi saya motivasi. Iya, sama-sama. Kita juga sebagai guru pasti selalu ada masalah ya, Bu, ya. Namun kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi murid kita. Iya, insya Allah Pak. Nah, Pak mohon maaf ya telah mengganggu waktunya Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Wah, sangat luar biasa sekali tadi ya Pak Oka, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat bagaimana perasaan Pak Oka setelah coaching tadi dengan Bumi? Iya Ibu, setelah melakukan coaching saya merasakan kompetensi yang saya harapkan bisa tercapai, dan juga merasa sangat lega bisa bercerita banyak dengan coach saya. Iya, sangat luar biasa sekali Pak Oka. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian pengembangan yang Pak Oka miliki, harapan pada kompetensi coaching Pak Oka tadi, kira-kira apa yang sudah Pak Oka lakukan pada saat coaching tadi? Nah, jadi begini Bu, setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya sudah mampu fokus terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik Pak Oka, jadi sudah tercapai ya Pak Oka indikator pengembangan yang Pak Oka lakukan tadi? Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat tadi bersama Pak Bumi Pak Oka coaching tadi. Ya, baik Bu, silakan. Baik, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Pak Oka laksanakan tadi itu sudah sangat baik, berjalan dengan baik, di mana Pak Oka sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Pak Oka juga sudah menanyakan tujuan coaching kepada coaching, dan pada sesi coaching itu Pak Oka mengarahkan Ibu Mimi untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi yang akan Ibu Mimi lakukan, dan mengarahkan Ibu Mimi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan sudah mengarahkan beliau untuk berkomunikasi dengan ketua tanggung jawab dalam merencanakan aksi yang akan beliau lakukan. Selain itu, Pak Oka juga sudah melakukan kesadaran penuh, dan Pak Oka juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna. Baiklah, di sini Pak Oka, saya rasa itu sudah sangat baik dan sudah mampu mencapai tujuan coaching dan coaching yang baik dengan baik. Ya, Ibu, terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Baiklah Pak Oka, sama-sama ya Pak Oka. Nah, dari hasil coaching tadi, kompetensi apa sih yang akan Pak Oka kembangkan lagi? Nah, saya akan melakukan latihan dengan rekan sejawat secara lebih aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Oka. Baiklah Pak Oka, saya rasa cukup sekian untuk sharing kita pada hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih sama Ibu. Ya.